Ummi Maktum ini tinggal di Madinah. Dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, innal Madinah kasratul hawa. Madinah itu pada saat itu ya, itu banyak binatang melata. Kadang-kadang ada binatang buas, sibaun. Wa ana darul basar. Sedangkan saya buta. Saya buta. Wa sayyudar. Udah gitu rumah saya dari masjid jauh. Ba'iduha. Ya kan? Ini Abdullah bin Maktum lagi curhat sama Nabi. Di Madinah banyak lubang. Kadang-kadang dari lubang itu keluar binatang melata. Ya kan, kalau di padang pasir kan binatang melata kan kalajengking, ya kelabang kan gitu ya. Luwek nggak ada kali mah ya. Tuh, kadang-kadang ada binatang buas, serigala. Sedangkan dia buta, kalau ngelihat bisa lari kan. Kalau buta gimana? Udah gitu wali qaidun. Saya nggak ada yang nuntun. Nggak ada yang nuntun, ya kan? Nah, pahalli rukhsah. Kalau gitu saya dapat rukhsah ya Rasulullah ya. Kalau sholat subuh saya nggak jamaah ya. Apa kata Rasulullah? Anna usolli fi bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi waqrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wansur alaina min hazzi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukaramin, para asatidz yang saya hormati, para guru, wabil khusus ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Lili, Bapak Samsirijal, Bapak Ustadz Asmat, dan juga Bapak Ustadz Ihsan, para jamaah teristimewa Sahibul Bait, Bapak Hadi, yang mudah-mudahan sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala keinginannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Talim Albaniyah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya bacakan babus salatul jamaah. Ayat tentang salat berjamaah. Mungkin udah pada tahu, tapi perlu di apa ini? Diulang lagi biar ingat kembali. Biasanya orang kita begitu, kalau diingetin biasanya sadar. 2-3 hari ya mudah-mudahan enggak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu rajuli fi jama'atin tajidu ala salati bi baitihi. Salatnya seorang laki-laki berjamaah itu lebih baik daripada salat di rumah. Artinya salat di rumah walaupun berjamaah, sebanyak-banyaknya orang salat di rumah paling berapa orang? Ya, 1, 2. Tapi kalau di masjid ya sama baik ya. Paling enggak banyak. Wa salatu fi syauqihi 25 darajah. Wa dzalika anna ahadukum idza tawadda'a fa asana al-wudu summa atal masjid la yuridu ila salah lam yahtu khatwatan illa rafallahu lahu biha darajatin wa hatta anhu khati'atin. Kalau ada seorang Islam, orang Muslim dari rumah wudu, dia wudu. Habis wudu dia pergi ke masjid. Pokoknya nggak ada niat lain, pokoknya ke masjid mau salat berjamaah. Lam yahtu khatwatan illa rafallah. Maka satu langkahnya itu 1 derajat. 1 langkah dikasih 1 kebaikan. Kita berapa langkah ke masjid? 1 langkah. Ya kan? Wa hatta anhu khati'atin hatta yadkhulal masjid, dan 1 langkah 1 lagi. Jadi kaki kanan menghapus
mengangkat derajat, maaf, satu langkah kaki kanan itu mengangkat derajat, ya, menambahkan satu pahala, dan satu kaki kiri langkahnya menghapus dosa. Tuh bayangkan, gampang kan? Gampang menghapus dosa, nambahin pahala. Cuman datang ke masjid, punya wudhu, datang ke masjid. Mau ngapain? Sholat jamaah, nggak ada cara lain. Nggak ada bisnis, nggak pengen ketemu si Anu, enggak. Pokoknya pengen ke masjid, sholat berjamaah. Nah, satu langkah pahala, satu derajat, satu langkah menghapus. Kalau babaknya kayak motor, satu putaran. Motor kan mahalan lagi, pakai bensin, belum kreditan, belum, kan lebih mahal lagi. Motor, ya kan? Ya, hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, lalu dia salat, ya kan? Nah, ketika salat itu apa yang terjadi? Salat sunnah, berarti nungguin berjamaah. Waktu salil malaikat itu berdoa. Alaihi madama fi majlisihi ladzi salat, Allah magfir lahu. Selagi dia salat, nungguin imam, itu malaikat doain terus nggak berhenti. Allah magfir lahu. Ya Allah ampunin dia, ya Allah. Ya Allah ampunin dia, ya Allah. Terus bayangkan. Makanya jangan kesal kalau imam belum datang. Biarin lamaan dikit. Kenapa? Biar malaikat doanya lebih banyak. Jangan celinguk. Biarin imam laman. Ini imamnya udah pada ngerti. Biar makmumnya dapat pahala, ampunan dosa lebih banyak, ya kan? Allah maghfirlah, itu malaikat doain itu, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ya Allah berikan rahmat buat dia, berikan buat rahmat buat dia. Terus malaikat, Allah maghfirlahu warhamhu. Jangan imam pada kemana sih? Jangan, ntar jadi malaikat nggak doain. Allahumma tub alaina, ya Allah terimalah tobatnya. Jadi selagi kita doa, lagi sholat, duduk di masjid, ya, lam yu'da fihi, tapi syaratnya satu, jangan nyakitin orang. Kan kalau di sholat sunat nggak mungkin kita nyakitin orang, kan? Nggak nyakitin orang, wa yuhdisu, dan dia tidak ngomong apa-apa. Makanya jangan ngomong, lagi nungguin imam, jangan ngomong, udah biarin aja, ya kan? Jadi jangan nyakitin orang ketika lagi nungguin imam, jangan ngomong dunia. Tuh. Maka selama kita lagi nungguin imam, malaikat selalu ngomong Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maktub alaihi. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain, as-salatul jamaah tabdulu ala salatil fardhi. Ya, hadis lain mengatakan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Bisabi wa isrina darajah, 27. Nah, ini kan belum ada penjelasan 20 derajat itu apa. Ternyata satu derajat kedua itu tidak bisa dibandingkan, nilainya lebih tinggi daripada satu dunia beserta isinya. Satu derajat. Nah, sekarang kalau 20 derajat berapa kali itu? Ya. Nah, jadi satu derajat saja itu lebih manfaat, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana kalau 27? Makanya sholat sendiri nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya kan? Ada seorang ulama pernah waktu itu dia ada tamu. Ada tamu. Sehingga dia nggak sholat jamaah. Melayani tamu, menghormati tamu. Dia cari teman buat sholat jamaah, nggak ada. Akhirnya dia sholat di rumah 27 kali isya. Bayangkan 27 kali 4 per rakaat. Ya itu udah banyak isya dah. Ya kan 27 kali 4 kan isya 4 rakaat. Saking kecapean dia tidur, mimpi. Apa kata malaikat? Nggak bakal sama sholat jamaahmu dengan 27 kali sholat isyamu. Nggak bakal sama. Oh, artinya apa? Untung betul kita sholat berjamaah. Ya kan? Untung betul. Ya, sholatnya berjamaah.
Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dar anna rajula idza salama al imam hatta yansarfil imam kata kalau qiyamul lail. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ibnu Hibban an Abi Dar, sesungguhnya apabila ada orang Islam sholat beserta imam, artinya dia takbir bareng imam Allahu Akbar, dia jadi bukan masbuk. Hatta yang syarifal imam sampai bubar, sampai selesai. Kata balau qiyamul lail, maka sama dengan dia sholat semalaman. Sholat tahajud, sholat hajat, dikerjain. Tuh, ya kan? Jadi sholat berjamaah bersama imam, takbir bareng, keluar sama imam bareng, itu sama dengan dicatat sama Allah qiyamul lail. Ya kan, sekarang kita sholat jamaah kagak, sholat malam kagak lah, tambah parah kan. Tapi kalau kita sholat jamaah, sholat malamnya enggak, dapat. Walaupun KW-KW Anda. Yang bagus kan sholatnya jamaah, malamnya sholat. Itu kan cakep. Ya kan? Kita nggak cakep-cakep amat, bisa jamaahnya aja. Ya kan? Jamaahnya aja. Itu juga dapat. Bagian dari sholat malam. Wa tabrani wadaya an Anas man masa ila salati maktubah fil jamaah faya kahajjin wa man masa ila salati tataw faya ka umratin. Dari Imam Tabrani dan Imam Doya dari Anas, barang siapa yang berjalan untuk meniatkan salat fardu berjamaah maka dicatat pahala haji. Makanya sekarang yang nggak punya duit atau yang punya duit pengen pergi haji juga lama sampai yang udah daftar diambil lagi. Kenapa? Katanya kelamaan. Nggak usah takut, pergi baik sholat maghrib berjamaah kahajatin, sama dengan orang pergi haji. Ini mah haji punya duit kagak, ke masjid jamaah kagak, apa yang mau diharapin, ya kan? Jadi kalau kita kepengen dapat pahala haji, udah ada hadisnya. Anas meriwayatkan, barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat fardu, maka kahajjatin, sama dengan pergi haji. Wa man masa ila sholati tatawwu'i bayaka umratin, barang siapa yang pergi sholat berjamaah kepengen sholat sunnah. Apa sholat sunnah berjamaah? Taraweh kemarin tuh ya. Apalagi sholat tasbih kalau kita ngadain tuh ke jamaah tuh, ya kan? Sholat gerhana kemarin. Maka itu kalau kita datang sama dengan pergi umroh. Lah umroh juga mahal sekarang. Berapa? Ya 30 lebih kan? Punya di 30. Enggak, kalau punya juga sayang-sayang umroh. Ya pergi sholat sunnah berjamaah. Ya kan? Sama kah umrotin, seperti pergi umroh. Wa Tirmidzi an Anas man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula katablo bara'atil jama'ah yudriku takbiratul ula kana qiyamun nisful lail. Dari Imam Anas, Imam Ahmad an Utsman radhiyallahu an, ya, meriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang salat 40 hari di jama'atin berjamaah, 40 hari berjamaah, berarti ya kali 5 aja. Jadi sholatnya setiap hari itu berjamaah. Nah, dari Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh jamaah terus sampai 40 hari. Dan dia takbiratul ula, dan dia ikut takbir sama imam. Artinya nggak pernah masuk. Jadi 40 hari ini nggak pernah masuk. Pokoknya bareng. Nah, batasnya baca Fatihah lah. Pokoknya kalau imam belum baca Fatihah, kita masuk. Nanti kita dapat ini, keterangan ini. Tapi kalau imam udah baca surah, nah kita udah ketinggalan. Makanya caranya bagaimana supaya nggak ketinggalan jamaah? Datangnya duluan. Jangan andak indik, kayak maling jemuran. Ya kan? Udah masuk. Jangan nungguin imam. Maka kata balau bara'atani. Ya, maka ada 2 kebebasan bagi dia 40 hari ini.
Ya, kalau yang mengamalin silakan. Kalau pengen nyoba silakan. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, yang pasti dia bebas dari api neraka. Ya kan? Wa bara'atun minan nifaq, dan dia akan bebas dari sifat munafik. Dan yang terhebat adalah hidupnya akan berubah. Pasti kepada yang lebih baik. Jadi kalau sekarang hidupnya merasa tertekan, merasa susah, merasa sulit, coba dah amalin nih 40 hari sholat jamaah, jangan berhenti-berhenti bareng takbir sama imam. Sanggup nggak kira-kira? Kecil sekarang, ntar pada buktinya ya kan? Nah, coba bebasin. Nah, makanya tolong kalau cari mantu jangan yang kaya, tapi yang cari yang berjin ke masjid itu. Kaya buat apa kalau nggak ke jamaah, ya kan? Cari mantu jangan yang gajinya gede, tapi yang mau berjamaah. Jamaah buat apa gaji gede kalau nggak sholat berjamaah? Jamaah, ya kan? Biar dia gaji kecil, tapi dia rajin sholat berjamaah. Atau kalau mau, boleh lo jadi mantu gua, syaratnya sholatnya berjamaah. Tapi kan jamaah di mana aja kan boleh, tidak hanya di sini. Ya kan, di mana aja boleh. Tapi yang pasti, yang jamaahnya lebih banyak, itu yang lebih baik. Kita sholat di rumah sama istri nih, sholat subuh berjamaah, jamaah kan berdua. Pas lagi jalan, ketemu masjid gede, jamaahnya lagi sholat subuh baru mulai. Ikut lagi nggak apa-apa. Itu bagus. Kita mencari pahala yang lebih banyak. Nah, istri dapat sholat berjamaah, kita dapat sholat berjamaah yang lebih banyak lagi. Gitu ya. Tuh. Atau kita mau bantuin temen. Kita udah sholat isya nih, tadi berjamaah. Nah, temen pengen ditemenin, ya udah suruh jadi imam, kita jadi makmum, nolongin dia, nggak apa-apa. Walaupun kita udah sholat, tapi segan amat sholat 2 kali ya. Sekali juga paksa banget, apalagi nolongin orang jadi makmum, ya. Itu man shala isya fi jama'atin, tadi katakan bahwa sholat yang paling berat itu kan bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Makanya kalau pengen lihat orang munafik, lihat sholat isya subuh. Kalau dia nggak sholat, berarti dia munafik. Berarti dia munafik. Kalau dia subuh isya ada, berarti dia tidak munafik. Ya kan? Nah, makanya kita jangan jadi orang munafik. Caranya bagaimana? Sholat isya dan sholat subuh. Kalau bisa berjamaah. Kalau sholat ini jangan kita gue mau sholatnya di rumah aja. Kenapa? Kalau di masjid takutnya riak, dilihat sama orang. Kalau lempangan begini mah jangan, ya kan? Kagak bisa ditutup-tutupin. Harus kelihatan, ya kan? Harus kelihatan. Ya, saya datang ke masjid bukan niat pengen jadi imam, pokoknya pengen mengamalkan, ya kan? Datang duluan, nunggunya lamaan, dapat doa dari malaikat. Begitu. Ketika disuruh imam nggak lagi, ya kita maju. Enaknya imam itu apa? Kalau kita bacaan salah, ada makmum bacaannya benar, yang makmum nggak sah sholatnya. Oh. Kita lagi sakit, dipuyeng, bacaan kita ngaco. Di belakang ada yang sehat, bacaannya bagus, bener, agak sah sholat dia. Dia harus muparoko. Nah, makanya saya juga kadang-kadang malu, saya batuk masih imam baik. Takutnya ada yang ngomongin, itu serakah amat sih ya, orang sakit masih jadi imam baik. Emang kagak ada lagi. Enggak ada lagi, bukan serakah, emang kagak ada lagi. Takutnya begitu, ketika bacaan saya salah, ada yang sehat, bacaannya bagus, fasih, dia nggak ngerti. Sholatnya nggak sah dia. Kalau dia ngerti, dia mau paroko. Atau lebih jangan datang ke masjid. Kenapa? Bacaan gue lebih bagus. Kalau mau jadi imam, ya kan? Nah gitu, ya. Makanya tolong yang bacanya bagus, yang merasa pinter, yang bacanya fasih, jadi imam, nyelamatin yang lain, gitu ya. Itu. Wa Muslim wa Ahmad an Utsman radhiyallahu anhu man sala isya fi jama'atin yudriku takbiratul ula
Barang siapa yang sholat isya berjamaah beserta dan dia bareng takbirnya. Ya, tadi ya patokannya imam sebelum baca surah. Ya, Fatihah, baca Fatihah, ya, Fatihah selesai atau belum selesai dia udah masuk. Karena dia munisful lail, maka dia sama dengan sholat setengah malam suntuk. Nah, jadi kalau kita sholat isya berjamaah nih, nah, itu sama dengan kita sholat sunnah setengah malam. Artinya dari jam 6 sampai jam 12 sholat sunnah kita nggak berhenti itu. Ada yang sanggup sholat sholat sunnah jam 6 sampai jam 12 nggak berhenti? Nggak ada kan? Tapi kita dapat pahalanya dengan sholat isya berjamaah. Nah, dengan sholat isya berjamaah. Man sholat subhi fi jamaatin faqad sholat lail kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat sunnah semalaman suntuk. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Ya kan? Pernah kita sholat semalaman nggak berhenti-berhenti. Tanggang tonggeng dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi. Nah, kagak ada juga yang sakit gigi kali nggak bisa tidur. Ya kan? Ini memang nggak ada dah. Pasti nggak ada. Tapi kita dapat pahalanya dengan cara sholat subuh jamaah. Kan enak banget ini. Enak nggak? Iya, udah enak pisan. Nah, tinggal kita mau mengamalkannya. Tinggal keyakinannya. Ngomong dalam hati ilokan, kan begitu. Masa sih? Begitu kan? Ah, yang bener apa? Mana buktinya kan begitu. Tinggal keyakinan kita masing gitu ya. Tapi kalau seandainya ada orang ngasih tahu, kita naik motor, ya kan? Dia ada yang ngasih tahu di depan ada razia. Kira-kira Bapak percaya apa enggak? Wah, loh, kan di kampung ada razia, kan begitu kan? Pas sampai di sana, bener, ngenes nggak? Ngenes. Oh, tahu nih gue muter kan gitu kan? Nah, maka ketika posisi kita begitu, ada yang ngasih tahu, lebih baik kita apa? Muter kan? Mending gue muter dah. Mau percaya ke mau enggak kan? Lebih aman muter. Nah, begitupun dengan ini. Iloh, kenapa? Kan nggak ada bukti. Yang mati belum pernah balik lagi. Mendingan saya cari selamat, muter aja dikit. Kan begitu. Walaupun di sana bener nggak ada razia, paling nggak saya juga udah selamat juga. Nah, begitu pun dengan hadis. Lebih baik saya percaya kan begitu. Daripada saya nyeselnya nanti di kuburan. Iya ternyata benar ya. Balik lagi, ya nggak bisa. Ya kan nggak bisa. Mendingan ketika dikasih tahu lebih baik kita muter. Ya udah muter aja. Kan gitu logikanya. Jadi jangan ilokan. Ya kan? Yang ngomong juga belum pernah mati kan begitu. Belum pernah tahu kan. Jadi kita ambil yang selamat. Kalau seandainya ini bohong, ya paling nggak kita sudah melakukan kebaikan. Kan tadi kata Sufyan Suri yang sudah mengalami mati, semua amal ibadah yang baik itu ternyata ada balasannya. Dan balasan yang paling besar adalah sabar. Ketika kita kena musibah, ya. Itu jadi sholat subuh isya luar biasa pahalanya, ya kan? Wa tabrani an Abi Ubaidah laisa min salatun afdal min salatul fajri yaumal jum'ah. Paling kagak di sini kata hadis, salat subuh yang paling bagus dan paling utama adalah hari Jumat. Enggak bisa satu minggu Jumatnya datang. Salat subuh Jumat berjamaah itu ma'ahsanu min syahidaha minkum illa maghfirlah. Ya kan? Tidak ada balasan kecuali diampuni segala dosanya. Jadi minimal kalau kita belum sanggup setiap hari, minimal subuh hari Jumat, ya kan? Wa huwa wal Malik an Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Hatmah qala inna Umar bin Khattab radhiyallahu faqad faqida Sulaiman. Ini sebuah cerita ya dari Imam Malik bin Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar ya salat subuh, dia nggak melihat Sulaiman. Sulaiman ini adalah orang yang rajin sholat subuh. Tapi pada saat itu nggak ada. Dicariin sama Sayyidina Umar, lalu ditanya sama ibunya. Ya, kemana nih Sulaiman? Tadi subuh kok nggak ada. Nah, ternyata rumah Sulaiman
itu antara masjid dan pasar, gitu ya. Nah, jadi malamnya ke pasar, pulang dari pasar, kata ibunya sholat, sholat sunnah, tahajud dan lain sebagainya. Pas subuh ketiduran. Apa kata Sayyidina Umar? Lianna ashhadu salata subhi fi jama'atin ahabbu ila man an aqumul lail. Kata Sayyidina Umar, salat subuh berjamaah itu lebih baik daripada salat sunat semalaman subuh. Jadi kita salat tahajud, saking salat tahajudnya, subuh ketiduran. Enggak ada apa-apanya ketimbang salat subuh berjamaah. Kan keren. Keren enggak? Kita sholat tahajud kagak, subuh kagak kan ini parah, gitu. Ya kan? Nah, maka usahakan. Subuh ini udah hadisnya udah banyak nih, bacain semua apa jangan? Ya tambah kesel kita kalau dibacain semua ini. Ya, kalau kita bacain semua ini kayak kita tambah nyesek apa tambah sedih apa tambah prihatin apa tambah semangat ini. Tambah kesel kali Pak ya. Terakhir sebuah riwayat Imam Tabrani yaitu menceritakan tentang seorang yang buta namanya yaitu Ummi Maktum ya. Ummi Maktum ini tinggal di Madinah. Yang ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, innal Madinah kasratul hawa. Madinah itu pada saat itu ya, itu banyak binatang melata. Kadang-kadang ada binatang buas, sibaun. Wa ana darul basar. Sedangkan saya buta. Saya buta. Wa sayyudar. Udah gitu rumah saya dari masjid jauh. Ba'iduha. Ya kan? Ini Abdullah bin Maktum lagi curhat sama Nabi. Di Madinah banyak lubang. Kadang-kadang dari lubang itu keluar binatang melata. Ya kan kalau di padang pasir kan binatang melata kan kalajengking, ya kelabang kan gitu ya. Luwek nggak ada kali ya. Tuh, kadang-kadang ada binatang buas, serigala. Sedangkan dia buta. Kalau ngelihat bisa lari kan. Kalau buta gimana? Udah gitu wali qaidun. Saya nggak ada yang nuntun. Nggak ada yang nuntun. Ya kan? Nah, pahalli rusah. Kalau gitu saya dapat rusah ya Rasulullah ya. Kalau sholat subuh saya nggak jamaah ya. Apa kata Rasulullah? Anna usolli fi baiti qala hal tusmi anida. Kamu dengar ajan nggak? Ya dengar ajan ya Rasulullah. Ya kan? Fa'ajib. Tetap wajib. Fa'innala ajudka rusah. Tidak ada rusah bagimu. Meskipun kamu buta, banyak lubang, banyak binatang kadang-kadang menyakitimu. Tapi kalau kamu dengar ajan, fa'alaihi yajibus salah. Tidak ada yang mencegah kamu untuk sholat. Bayangkan, orang buta, jalanan jelek, banyak binatang, kagak ada yang nuntun, tetap disuruh sholat. Lah kita mata melotot, jalanan bagus, terang, rata, agak pergi. Lepas gimana ceritanya itu? Ya kan? Akhirnya Abdullah bin Maktum penasaran. Wakila mal adri, kalau gitu ujur orang sholat jamaah apa ya Rasulullah? Fala haupun au maridun, sakit yang tidak bisa tertahankan lagi. Yang tidak tertahankan lagi. Dan dia lam tuqbal min salatu, dan dia takut kalau salatnya tidak diterima. Jadi kalau seandainya kita masih sakit dikit-dikit, pincang-pincang, jalan. Kalau masih tangan cantengan, jalan. Perut mulus-mulus sedikit, ya jalan. Ya. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau sholat kita nggak diterima, itu aja. Ya. Kan kalau seandainya kalian tahu betapa besarnya sholat berjamaah, maka kamu akan berjalan meskipun ngesot, kata Nabi. Jadi kalau tahu pahala dikasih tahu nih, dikasih gambaran sama Rasul, sama Allah, semuanya pada jalan. Yang pencot jalan, yang kakinya patah jalan, maksain. Yang buta semua maksain. Kenapa? Karena dikasih tahu, Pak. Karena nggak dikasih tahu, makanya nggak ada yang jalan. Ya kan? Nah, maka dikasih tahunya nanti di akhir. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi motivasi, ya, bukan buat
marahin saya tidak, tapi sekedar membacain. Ya saya juga saya untuk motivasi saya, sama-sama kita untuk meraih yang terbaik dalam hidup kita, karena hidup kita cuma sekali, ya kan? Sekali mati itu yang ada penyesalan. Sebelum kita menyesal, mari kita sama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan Bapak Hadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua usahanya dilancarkan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Kita semua yang hadir Allah jaga kesehatan kita, kita dilindungi oleh dari musibah bencana. Di semua hajat kita, keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang pengen punya pasangan hidup dikasih pasangan hidup yang baik, yang sudah ada jadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, yang belum punya keturunan dikasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan yang salihin dan salehah. Semua yang sedang usaha Allah berikan usahanya yang lancar, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.